Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, dan teman-teman yang saya cintai dan saya hormati. Ada beberapa hal ya yang malam ini ingin saya sampaikan ya, berkaitan dengan sakit asam lambung. Yang pertama yang saya ingin saya sampaikan ya, itu mengenai sensasi ya, datangnya sensasi atau perilakunya sensasi gitu ya. Jadi sensasi itu bisa muncul secara tiba-tiba ya pada sembarang waktu gitu ya. Artinya bisa muncul pada saat kita sedang tidur ya, atau muncul pada saat kita sedang berjalan, atau muncul pada saat kita sedang melakukan kegiatan gitu ya, kegiatan di kantor. Dan juga ya bisa muncul dalam keadaan kita memang sedang mengalami banyak pikiran ya, atau stres gitu. Juga bisa muncul pada waktu kita sedang santai, gembira ya, sedang jalan-jalan misalnya ya, dia muncul gitu ya. Jadi kita harus paham dulu ya bahwa sensasi ini bisa muncul kapanpun, sewaktu-waktu ya. Itu yang kita harus selalu perhatikan gitu ya. Selanjutnya ya, bagaimana kita mengatasi sensasi itu? Nah, itu yang perlu kita ingat gitu ya, bahwa kalau muncul suatu sensasi ya, kapanpun itu, maka kita tetap berlaku tenang ya, tetap berlaku tenang, santai aja. Bila perlu kita cuekkan gitu ya, atau kita acuhkan sensasi itu ya. Kemudian bersabar dan bertahan, itu kuncinya gitu ya. Jadi jangan sensasi itu datang kapanpun dia datang, kemudian kita langsung panik, takut atau cemas. Nah, itu yang tidak boleh gitu ya. Ya. Jadi kuncinya di situ gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita takut, panik atau cemas, maka sensasi itu akan tambah menjadi-jadi gitu ya. Atau dengan kata lain, sensasi itu menang gitu ya. Jadi dia tertawa gitu ya. Wah, ini saya kerjain nih orang nih. Nah, gitu kira-kira kata sensasinya ya. Nah, jadi kita tetap harus tenang, santai aja, ya, bertahan, bersabar, dan jangan takut, panik, atau cemas. Itu kunci mengatasi sensasinya ya. Selanjutnya ya, di dalam kita menghadapi sensasi asam lambung ini ya, kita juga harus berlaku waspada gitu ya. Waspada artinya begitu ada tanda-tanda ada sensasi, maka kita langsung mencari pengalihan ya. Kita cepat-cepat mencari pengalihan sehingga sensasi itu bisa tidak muncul gitu ya. Tidak muncul karena tidak kita fokus ke situ gitu. Jadi pikiran kita tidak fokus ke sensasi itu gitu ya. Jadi kalau sensasi itu kira-kira nah ini bakal muncul ya, terasa bakal muncul sensasi,
maka kita cari pengalihan gitu. Itu satu-satunya cara supaya kita nggak fokus, pikiran kita jangan difokuskan ke sensasi itu gitu ya, gitu. Itu yang ketiga ya, yang ketiga. Selanjutnya ya, sensa itu sendiri ya, penyakit asam lambung itu sendiri, itu memang bisa kita obati sendiri gitu ya, obati sendiri dengan cara ya, kita jangan fokus ke penyakitnya, itu aja ya. Kemudian kita cari pengalihan ya, kemudian kita santai saja gitu ya, santai saja ya, dan minum ya, minum bukan obat ya, cukup kita minum air putih hangat panas ya, campur dengan gula merah, gula aren ya, itu yang harus kita minum gitu ya, supaya karena apa, gula aren itu mempunyai efek memperbaiki sistem pencernaan gitu ya, gitu ya. Kemudian pikiran ya juga harus tetap mendukung gitu ya, jangan berpikir yang macam-macam atau berpikir yang tidak ya. Nah, jadi itu aja kuncinya gitu. Kalau pikiran kita mendukung, kemudian kita tenang santai aja, mudah-mudahan sensasi itu tidak datang ya, atau hilang gitu ya, gitu. Itu yang dikatakan sebagai kita bisa mengobati asam lambung itu dari diri kita sendiri gitu ya, gitu. Kuncinya lagi ya, kuncinya lagi itu yang penting ya, kita tidak boleh telat makan ya, telat makan tidak boleh. Dan jangan lupa juga sarapan ya, kalau pagi sarapan. Itu kunci-kuncinya gitu ya. Jadi sarapan pagi, kemudian jangan telat makan, jangan lupa makan. Kalau itu sudah kita pegang ya, insya Allah ya, itu penyakit itu tidak akan datang sensasinya gitu ya. Kalaupun dia datang, sensasinya kecil gitu ya, ringan gitu ya. Yang penting itu gitu, yang penting kita bisa menjaga suasana hati kita ya, pikiran kita, supaya sensasi itu tidak datang ke tubuh kita. Kemudian lagi ya, sensasi itu sendiri ya, kalau dia sudah menyangkut di pikiran ya, apalagi yang pikirannya sudah berat gitu ya, istilahnya itu sudah anxiety-nya itu sudah keliwat gitu ya, maka itu akan menyebabkan dia menjadi serba takut gitu ya, serba takut. Jadi sedikit-sedikit takut ya, makan ini makan itu takut ya, termasuk minum obat pun dia takut gitu ya. Nah itu yang istilahnya seperti dalam video saya yang lalu ya, bahwa itu yang pola pikirnya dan harus dirubah gitu, pola pikirnya harus dirubah. Karena apa? Karena kalau dia ikuti terus perasaan begitu ya, maka di kalangan di luar dirinya dia dinyatakan bahwa dia sudah nggak benar lagi gitu otaknya gitu ya, atau bisa dikatakan bahwa ini jangan-jangan orang ini sudah gila gitu, gitu ya. Jadi sesuatu kecemasan berlebihan yang sudah terlalu berat itu ya,
itu bisa menyebabkan kita kurang kontrol, ya kurang kontrol, sehingga kita bisa dianggap orang kita sudah ada penyakit jiwa gitu ya. Dan bagi yang nggak tahu tentang penyakit ini, itu betul-betul kita diponis kita sebagai sudah kena sakit jiwa atau gila gitu ya. Nah itu yang harus kita jaga gitu. Saya rasa itu aja yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan ini bisa mendapatkan tambahan wawasan serta tambahan pengetahuan. Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.